Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh nikmat dan karunia-Nya yang masih Ia berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh para sahabatnya serta para pengikutnya sekalian. Anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah, kaifa halukum? Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Untuk hari ini kita melanjutkan pembahasan hadis yang ke-41, yaitu hadis dari Amr bin As, di mana Nabi SAW menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Nah, hadis ini meskipun lemah, dhaif, ia derajatnya dhaif, akan tetapi ia memiliki makna yang benar. Ya, makna dari hadis ini adalah benar. Dan hadis yang sahih yang semakna dengan hadis ini adalah la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman dengan sempurna salah seorang dari kalian hingga aku menjadi orang yang paling dicintainya, melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya dan semua manusia. Ya. Jadi hadis-hadis ini mengajak kepada kita agar supaya kita menjadi orang yang mencintai ajaran, seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi. Perintahnya kita cintai, kita berusaha untuk mengamalkannya. Larangannya kita jauhi, kita cinta untuk menjauhi larangannya. Ya, mencintai apa yang diperintahkan Nabi dan membenci apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Kalau kita tidak mampu seperti ini, maka tidak sempurna iman kita. Kalau iman kita ingin sempurna, kita mesti mencintai apa yang diperintahkan Allah. Dan kecintaan ini membawa kita untuk mengamalkannya dan membenci apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak akan beriman dengan keimanan yang sebenarnya sampai kita menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai hakim kita dalam perkara yang kita perselisihkan, sehingga kita tidak merasa keberatan hati terhadap putusan Nabi dan kita menerima sepenuhnya ya, apa yang diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan tidak pantas bagi kita seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya menetapkan suatu ketetapan, kemudian kita ada pilihan yang lain dari ketetapan Allah dan Rasulnya. Ini tidak layak dilakukan oleh seorang mukmin dan mukminah. Seorang mukmin dan mukminah dia selalu mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah dan Rasulnya, Allah Ta'ala mengecam orang-orang yang membenci apa yang dicintai oleh Nabi SAW dan mencintai apa yang dibenci oleh Nabi SAW. Ya, di mana Allah akan menghapus segala amal kita kalau kita membenci apa yang diturunkan oleh Allah. Ya, ajaran yang Allah turunkan, Al-Quran, ajaran Al-Quran dan juga ajaran Sunnah. Apabila kita membencinya, maka Allah akan menghapus seluruh amal kita.
ya, menghapuskan seluruh amal kita. Dan ini bisa kita lihat ancaman Allah dalam surah Muhammad ayat 9 dan juga surah Muhammad ayat 28. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Dzalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanah fa ahbata a'malahum. Ya, itu dia. Jadi anak-anak Ustaz, ya, hadis ini menjelaskan kepada kita agar kita mencintai Nabi SAW melebihi kecintaan kita kepada selainnya. Dan juga kecintaan Nabi SAW itu dibuktikan dengan mencintai apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, dan membenci serta menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian hadis yang ke-42 yang merupakan, ya, hadis yang ke-42, ya, ini di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ini berfirman sebagaimana yang telah disebutkan oleh Nabi SAW, yang merupakan hadis qudsi. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Ya bani Adam innaka ma da'utani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya bani Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya bani Adam innaka law ataytani bi qurabil ardi khutaya thumma laqitani la tushrik bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfirah. Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya selama engkau berdoa dan berharap hanya kepadaku, niscaya aku mengampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, seandainya dosa-dosamu sampai setinggi langit, kemudian engkau minta ampunan kepadaku, niscaya aku mengampunimu dan aku tidak peduli. Hai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan ya, membawa dosa hampir sepenuh bumi, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun, niscaya aku datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Ya, dengan sepenuh bumi. Ya, hadis ini anak-anak Ustaz yang merupakan hadis qudsi menjelaskan kepada kita bahwa ada 3 syarat agar supaya kita mendapatkan ampunan Allah. Ada 3 syarat agar kita mendapatkan ampunan Allah. Yang pertama, doa yang disertai pengharapan. Jadi doa yang disertai dengan pengharapan ini adalah merupakan sebab seseorang itu akan mendapatkan ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua, syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah. Ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini akan menjadi sebab seseorang akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sebab itu syarat untuk mendapatkan ampunan dari Allah
yaitu tauhid, yang merupakan sebab terbesar seseorang itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiga hal ini hendaknya tiga hal yang harus ada pada diri kita bila kita ingin mendapatkan ampunan dari Allah: doa dan harapan. Allah akan ampuni dosa kita dan Allah tidak peduli betapa besar dosa yang kita lakukan. Kemudian apa? Yang kedua, meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Meskipun dosa kita itu sampai ke langit, sampai ke awan langit, kita mohon ampun kepada Allah, Allah akan ampuni dosa kita. Kemudian ketiga, dengan tauhid, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dosa kita sepenuh bumi, kita bertemu dengan Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, apapun Allah akan datangkan ampunan yang sebesar dengan dosa kita sepenuh bumi itu. Ya, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan pembahasan kita dari hadis Al-Arba'in ini, dan Ustaz mengharap kepada kalian ya untuk menghafalkan hadis-hadis ini dari hadis yang ke-31 sampai dengan hadis yang ke-42 ya, dan disetorkan kepada Ustaz dan ditulis ya, kirimkan ke Ustaz. Ini sebagai nilai ujian praktek ya, ujian praktek, yaitu menulis ya bersama artinya dan disetorkan ya hadis ini kepada Ustaz. Mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan, lebih dan kurang Ustaz mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.